Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 20 dengan tema Akulah terang dunia. Saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini memuat pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah terang dunia. Secara implisit, pernyataan itu menunjukkan bahwa dunia ini gelap. Pengertian gelap di sini bukan karena tidak ada lampu, melainkan gelap di sini berhubungan dengan bahaya, dosa, kejahatan, dan langkah hidup yang salah. Kegelapan itu menutupi atau menyembunyikan jalan yang tepat, termasuk menyembunyikan lubang yang dalam dan berbahaya. Seperti halnya ketika hujan deras turun sehingga terjadi banjir, dan banjir itu menutupi lubang atau selokan yang dalam sehingga mengakibatkan kecelakaan ketika ada orang yang terpelosok ke dalam lubang tersebut, bahkan kematian. Betapa berbahayanya kegelapan itu, membuat orang tidak bisa melangkah dengan benar. Jangan-jangan langkahnya itu salah dan mengakibatkan celaka. Selain itu, kegelapan juga membuat seseorang melakukan kejahatan karena dia tidak tahu akan kebenaran. Mereka hidup dalam kegelapan sehingga tidak mengerjakan kebaikan. Bayangkan betapa berbahayanya bila kita, khususnya para wanita, berjalan seorang diri di kegelapan. Bisa-bisa kita diganggu oleh mereka yang hidup dalam kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia supaya manusia yang terjebak ke dalam berbagai macam kegelapan memperoleh terang, sehingga hidup ini bisa menjadi lebih baik, benar, dan bahagia. Tuhan mengundang siapa saja untuk mengikutinya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernyataan Tuhan Yesus ini memang benar adanya. Bukan saja terbukti secara fisik oleh tindakannya yang menyembuhkan orang buta, yang di kisahnya tercatat di pasal selanjutnya, Yohanes 9 ayat 1-41. Juga Tuhan telah membawa terang bagi orang tersebut. Sebenarnya yang dikatakan di Yohanes 9 ayat 38, katanya, Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini menerangi gelapnya dunia ini. Tuhan Yesus adalah kebenaran di tengah dunia yang jahat dan berdosa ini. Tuhan Yesus adalah figur yang memberikan keteladanan tentang kebenaran dan kebaikan. Kehadiran Tuhan Yesus memampukan para muridnya bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya sekaligus memancarkan kebenaran itu dalam hidupnya. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bukan saja memiliki terang hidup, tetapi juga dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sebab
kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri perenungan firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya untuk mengundang bagi siapa saja untuk mengikut Tuhan Yesus, agar Anda memiliki terang hidup itu. Dan bagi kita sebagai pengikut Kristus, mari kita memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami boleh menjadi pengikut Kristus yang adalah terang dunia yang sesungguhnya. Dan sebagai pengikut Kristus, tolonglah kami agar kami dapat memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Tuhan, kami juga memohon berkat Tuhan bagi gereja-gereja-Mu di masa Prapaskah ini, sehingga kami dapat menghayati penderitaan Tuhan Yesus, betapa besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan rela menderita bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Di samping itu, kami mohon pula kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa dan negara kami dari dampak pandemi COVID-19, khususnya di bidang perekonomian. Dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami percaya vaksinasi COVID-19 berjalan dengan lancar dan keadaan menjadi pulih seperti semula, bahkan menjadi lebih baik. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya di lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, serta memberkati kesaksian dan pelayanan semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.